Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabat semuanya, dimanapun Anda berada, alangkah baiknya saya menyampaikan, jika kalian tidak menyukai dari kajian saya ini, tentunya saya minta maaf sebesar-besarnya, dikarenakan saya membuat suatu kajian ini tidak ada lain melainkan untuk mengharapkan keberkahan dari Rasulullah SAW, yang mana tentunya saya banyak sisi kelemahannya di dalam membuat video karena saya adalah pemula. Begitu juga tujuan saya tidak ada lain melainkan mendapatkan keridhaan Allah dan mendapatkan keridhaan ataupun bisanya saya berjumpa oleh kepada Rasulullah SAW. Jika kalian tidak menyukai dari kajian saya ini, tidak tertarik, alangkah baiknya itu hanya disampaikan kepada saya pribadi. Namun saya mengingatkan kepada teman-teman, tidak ada lain yang lebih kita harapkan di kehidupan kita yang sementara ini, yaitu di dunia ini, melainkan dari banyaknya keberkahan-keberkahan di kehidupan kita yang sementara ini atau yang fana ini. Dan adapun makhluk yang Allah berikan keberkahan yang begitu banyak, kemuliaan yang begitu tinggi, bahkan kesempurnaan dalam akhlak, dalam kepribadian, tentunya tidak ada lain yaitu Rasulullah SAW. Dan di sini saya akan membahas dan akan membalas dari komentar sahabat saya tentunya yang mengomentari bahwa ini dia tidak tertarik dengan video saya. Tentunya saya sudah menjelaskan sedikit banyaknya, dan adapun jika ada rasa ketertarikan, itu pun dari Zat yang Maha Kuasa, yaitu Allah Azza wa Jalla. Jika tidak tertarik, itu pun karena tingginya dari hawa nafsu kita maupun syahwat kita, dan wallahu a'lam, saya tidak tahu bagaimana bentuknya kita ini yang betul-betul tidak bisa terkontrol dari suatu fitnah yang begitu besar yang telah meliputi di kehidupan kita ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, seperti itulah yang saya jawab. Jika kalian senang, tertarik dengan video saya, ataupun ingin membuat suatu kajian-kajian video lainnya, silahkan berkomentar dengan positif, dan itu insya Allah saya akan berusaha dengan baik memberikan jawaban tersebut. Sebelum kita memulai kajian, seperti biasanya, yaitu kita membaca yaitu Yaumul Fatihah. Kita membaca surat Al-Fatihah. Sebagaimana saat ini kita sudah memasuki yaitu bab tentang apakah Rasulullah SAW pernah bersyair ataupun melantunkan syair, bisa jadi dikatakan nasyid. Tentunya di sini ada jawabannya, dan Rasulullah SAW telah melantunkan syair tersebut. Sebelum kita memulai dengan Al-Fatihah. Alhamdulillah sahabat-sahabat semuanya, sebelumnya saya minta maaf terhadap teman-teman saya yang mungkin sahabat-sahabat saya di YouTube yang merasa bosan dengan kajian saya. Tentunya saya minta maaf. Mungkin saya juga perlu dalam peningkatan di dalam setiap video saya ataupun lainnya. Namun di sini saya sampaikan bahwasanya saya tidak ada lain melainkan mengulang-ulang dari kajian yang saya pernah pelajari di pondok pesantren. Kemudian saya berharap supaya masuk keberkahan dari Rasulullah SAW di dalam kolbu saya. Tentunya yang mana saya ini juga tidak liput dari kesalahan maupun dosa, ataupun dari kurangnya rasa cinta, karena penuhnya dengan suatu hiruk pikuk dunia yang telah menjauhkan saya dari mahabbah kepada Allah, mahabbah kepada Rasulullah,
yang mana sifatnya ini yaitu sifat yang fana, itu pun ada sedikit demi sedikit menggerogoti apa yang di dalam kolbu yang pernah saya pelajari di pondok pesantren. Makanya saya mengulang-ulang dan saya berharap teman-teman yang mendengarkan kajian saya ini semoga Allah berikan keberkahan juga sebagaimana keberkahan para sahabat dan para alim ulama yang telah menjaga dari wasilah-wasilah ilmu ini. Saya akan melanjutkan dari bab tentang syair yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Al-Bara bin Azib bercerita, qala lahu rajulun afarartum an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya Aba Umarah faqala la wallah ma la Rasulillah sallallahu alaihi wasallam walakin wala syar'anun nas talaqqat awazinu bin nabli wa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala baghlatihi wa Abu Sufyan bin Harith ibn Abdul Muttalib akhidhu bilijamiha wa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqul ana nabiyyu la kadhib ana ibnu Abdul Muttalib. Seseorang laki-laki bertanya kepadanya, apakah kalian lari meninggalkan Rasulullah SAW? Wahai Abu Umarah. Di sini seorang sahabat bertanya, apakah meninggalkan Rasulullah, berlari dari Rasulullah ketika terjadinya suatu perperangan yang mana barisan bagian depan tersebut telah terkocar-kacir atau mereka telah menghindar dari suatu hal yang tentunya membahayakan dirinya. Maka sahabat tadi ditanya, wahai Umarah, apakah engkau lari dari meninggalkan Rasulullah SAW? Yang menjawab, tidak, demi Allah, Rasulullah SAW tidak pernah berpaling untuk mundur. Ketika kita sudah maju di dalam suatu hal, dalam suatu perperangan, tentunya kita tidak boleh kata mundur. Itu tidak diperbolehkan di dalam perintah agama. Adapun perinciannya dalam kata mundur di sini mungkin kita mempersiapkan strategi lagi dan lainnya. Tentu itu lebih baik. Namun jika mundurnya karena ketakutan dan lainnya, tentu itu akan ada suatu ancaman yang diberikan oleh agama bahwa kecelakaan bagi orang yang lari dari medan pertempuran. Wallahu a'lam. Tidak, demi Allah, Rasulullah SAW tidak pernah berpaling maupun mundur. Tetapi pasukan yang berada di front terdepan, mereka telah lari kocar-kacir. Dihadam oleh suku Hawazin dengan hajaran anak panah. Maksudnya yang mana dihadang oleh suku Hawazin dengan anak panah. Maksudnya bukannya dipanah kepada orangnya, namun untuk peringatan bagaimana jangan bisa membuat musuh itu sangat senang ataupun musuh itu jadi lebih kuat tentunya. Wallahu a'lam. Saat itu Rasulullah SAW tetap di atas bighalnya atau di atas keledai. Bighal ini keledai. Sedangkan Abu Sufyan bin Al-Harith bin Abdul Muttalib memegang tali kendalinya. Waktu itu Rasulullah SAW dengan bersyair, akulah Nabi Muhammad, bukanlah pendusta. Maksudnya, akulah Nabi, bukanlah pendusta. Akulah anak dari Abdul Muttalib. Maksudnya kenapa orang-orang Arab itu menyatakan menyebut dari nama kakeknya? Karena mereka membanggakan bagaimana dahulu kakeknya adalah orang-orang yang terpercaya, bahkan orang-orang terpenting juga di kaumnya, yaitu kaum Quraisy. Dan kita memahami sejarah bahwasanya Abdul Muttalib ini adalah yang diamanahkan kunci yaitu dari Ka'bah sendiri.
Wallahu alam. Kurang lebihnya demikian. Yang mana pengurusan di dalam orang-orang pengunjung di kota Mekah saat itu pun banyak diberikan suatu kemudahan, tentunya tidak lewat dari kakek beliau ataupun yang telah memegang dari kendali pintu Mekah. Wallahu a'lam. Kurang lebih demikian. Anas diriwayatkan oleh Muhammad bin Bashar dari Yahya bin Sa'id dari Sufyan Ats-Tsauri dari Abu Ishaq yang bersumber dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita, "Inna Nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala Makkah fi umratil qada'i umratil qada' wa ibnu Rawaha yamshi baina yadayhi wa huwa yaqul halun nabi kufari an sabilih al yauma nadrikum ala tanzili darban yuzillu hama an makilihi wa yuzhilul khalilan an khalilihi." Ini syair yang dibaca oleh Rawah. Ila akhir hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam memasuki kota Makkah pada waktu beliau telah melaksanakan umrah qada. Dan Ibnu Rawahah berjalan di depan beliau sambil membacakan sebuah syair. "Biarkanlah kaum kafir menempuh jalannya. Hari ini kami binasakan kalian sesuai dengan Al-Quran. Kebinasaan yang memisahkan kepada kepala dari tempatnya dan melupakan orang kepada kekasihnya." Mendengar syair itu, Umar radhiyallahu anhu berkata kepada, "Wahai Ibnu Rawahah, kau bacakan syair seperti itu di hadapan Rasulullah SAW dan di tanah yang haram atau tanah suci yang Allah sucikan." Rasulullah SAW bersabda, menengahi dari suatu hal yang telah diberikan pertanyaan oleh Sayyidina Umar. "Biarkanlah ia, wahai Umar, kalimat-kalimatnya lebih cepat membekas di hati mereka daripada larinya sebuah anak panah." Jadi syair ini akan membekas, Rasulullah katakan, kepada seseorang daripada lemparan anak panah. Gitulah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Bahwasanya di sini Rasulullah SAW juga menyukai bukan menyukai, maksudnya Rasulullah SAW juga pernah dalam bersyair. Dalam sini hadis tidak menunjukkan bahwasanya Rasulullah menyukai syair. Namun Rasulullah SAW, diamnya Rasulullah ataupun pembelaan tadi seperti tadi adalah suatu kebolehan yang dilakukan oleh umatnya, yaitu umat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita harus mengenal dari Rasulullah? Tentunya itu memberi nilai yang lebih di dalam kehidupan kita. Ketika kita minum dengan niat sebagaimana meniru Rasulullah, tentu akan memberi nilai yang lebih kepada minum kita. Kita makan, kita meniru dari makannya Rasulullah, tentu akan memberi nilai lebih kepada diri kita, terutama kepada batinnya kita atau hati kita, sehingga Allah bisa kumpulkan kita di yaumil mizan ataupun yaumul hisab sebagaimana yang telah Allah kumpulkan kepada suatu hadis yang mana berbunyi kurang lebihnya hadis tersebut hadis itu kurang lebihnya artinya ialah mantasabbaha fi qaumin fahuwa minhu. Barang siapa yang dia seseorang ini menyerupai dalam suatu hal terhadap suatu kaum, maka dia akan dikumpulkan dengan kaum tersebut. Jika kita dari sekarang mulai meniru-niru dari kehidupan Rasulullah, tentunya kita tidak lepas dari syafaat Rasulullah ataupun pertolongan Rasulullah, yang mana para sahabat juga meniru-niru dari kepribadian, akhlak dan budi pekertinya Rasulullah SAW. Alhamdulillah sahabat-sahabatku semuanya, saya undur diri, saya minta maaf mungkin ada kekurangannya. Tentunya ini perlu pembelajaran yang peningkatan.
Jika kalian senang dengan kajian saya ini, adapun ada masukan-masukan, silahkan berikan masukan-masukan yang positif. Tentunya kajian kita tidak lari dari kajian kitab ini, yaitu tentang kepribadian Rasulullah SAW. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.